Hingga kini, konflik masih terjadi di areal kerja Perhutanan Sosial Kelompok Tani Karya Makmur Sungai Gelam, Muaro Jambi. Selain sering mengganggu petani, sejumlah oknum yang tidak memiliki legalitas juga merusak bangunan yang ada di lahan tersebut. Bangunan pondok semi permanen yang berada di area kerja Perhutanan Sosial Kelompok Tani Karya Makmur di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi ini dibongkar oleh sejumlah oknum yang tak memiliki legalitas yang jelas. Tidak hanya melakukan perusakan bangunan, oknum tersebut juga diduga menghalang-halangi petani karya makmur untuk melakukan aktivitas pemanenan buah kelapa sawit di lahan kerjanya. Sebelumnya, oknum yang mengatasnamakan warga Sukorang Dalam dari Bukit 12 juga melakukan perusakan tanda batas antara lahan Koperasi Bersatu Arah Maju dan kelompok tani karya makmur yang telah dipasang oleh pemerintah. Ketua Kelompok Tani Karya Makmur Asnawi mengaku resah dengan aktivitas penguasaan lahan yang dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan warga SAD dari Bukit 12 tersebut. Meski pihaknya memiliki SK yang sah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, namun hingga kini kelompok Tani Karya Makmur masih kesulitan melakukan aktivitas di lahannya sendiri lantaran adanya gangguan dari pihak luar. Asnawi berharap pemerintah dan aparat penegak hukum dapat mengambil langkah tegas terhadap oknum yang ingin menguasai lahan kelompok Tani Karya Makmur. Anggota tahunan, kami dari pihak kelompok Tani Karya Makmur ingin bekerja di dalam, sampai saat ini belum bisa bekerja dikarenakan ada salah satu di antaranya kelompok ada oknum-oknum di lokasi kami untuk mencegah anak buah kami yang bekerja. Salah satunya itu saudara si Manur dengan Heri dengan si saudara Reples. Nah, tujuan orang itu apa? Dia melarangkan anggota kami mau bekerja di dalam. Padahal kami sudah jelas, sudah punya izin dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Oke. Apa yang menjadi harapannya, Pak? Kami mengharapkan dari pihak kepolisian dan pihak TNI untuk cepat mengambil tindakan tegas kepada orang yang menghalangkan anggota-anggota kami yang bekerja di dalam. Sementara itu, Kadis Kehutanan Provinsi Jambi, Ahmad Bestari menegaskan bahwa tokoh adat warga SAD Bukit 12 telah mengakui bahwa tidak memiliki hak di area kerja Koperasi BAM maupun kelompok Tani Karya Makmur di Desa Sungai Gelam. Jikapun ada pihak yang menduduki lahan Koperasi BAM dan kelompok Tani Karya Makmur dengan mengatasnamakan warga SAD Bukit 12 itu adalah perorangan bukan secara kelembagaan. Dinas Kehutanan bersama pihak kepolisian dan TNI akan kembali melakukan sosialisasi ke area lahan Koperasi BAM dan kelompok Tani Karya Makmur agar oknum yang mengatasnamakan warga SAD Bukit 12 tersebut dapat keluar dari area lahan. Jika sosialisasi tersebut nantinya tidak diindahkan, maka Dinas Kehutanan Provinsi Jambi akan melakukan upaya penegakan hukum. Kita banyak sekali dibantu oleh Bapak-Bapak Polri, terutama dari Pak Kapolsek, dari Pak Kapolres. Sudah beberapa kali kita ke lapangan, sudah kita mencoba persuasif, kita datangkan tokoh-tokoh SAD yang dari Bukit 12 dan mengatakan bahwa mereka menyadari dan mengakui tidak ada hak-hak SAD di Desa Sungai Gelam. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan bahwa ada wilayah SAD di Sungai Gelam, itu sudah dibantahkan oleh ketua-ketua SAD yang dari Bukit 12 yang mengatakan tidak ada dari zaman dulu sampai ke depannya SAD wilayahnya itu di Kabupaten Muaro Jambi, khususnya di Sungai Gelam. Artinya ada yang menduduki SAD itu adalah kegiatan-kegiatan person, bukan secara kelembagaan SAD. Karena ini ada indikasi sekedar ditarik-tarik ya Pak Kapolsek, kita masih mencoba secara persuasif sehingga ada tinggal 6 ya Pak, tinggal 6 orang saja SAD yang di situ ya, mungkin kita coba secara persuasif agar itu kita akan antarkan kembali ke wilayahnya di Bukit 12. Nah, terhadap pihak-pihak yang lain yang masih ada di situ, besok kita sepakat akan menjelaskan kembali di lapangan, khusus di KTH Karya Makmur. Nah, pasca itu nanti ketika memang masih ada juga, ya kita terpaksa upaya terakhir adalah penegakan hukum.
Hal senada juga diutarakan oleh Kepala Seksi Wilayah 2 Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sumatera KLHKRI Manase Sirait. Manase mengatakan, jika ada pihak-pihak lain selain pemegang IEUPHKM Koperasi BAM dan pemegang IEUPHKM Kelompok Tani Karya Makmur masih melakukan aktivitas pemanenan buah kelapa sawit secara ilegal setelah dilakukan sosialisasi di lapangan, maka pihaknya akan melakukan tindakan tegas. Untuk langkah-langkah tadi kan kita sudah koordinasikan, sudah rapat hari ini. Mungkin besok tadi sampaikan akan ke lapangan, kita akan memberikan sosialisasi kepada pihak selain dua pihak ini, kelompok tani ini kita akan memberikan sosialisasi baik itu pemberian SK ini, hak dan kewajiban dari si kelompok tani ini, dan juga proses-proses yang akan terjadi jika mereka masih melakukan nanti ke depannya kegiatan-kegiatan pidana seperti pencurian dan perusakan seperti itu akan menjadi ranahnya dari aparat penegak hukum. Sebelumnya sudah dilakukan sosialisasi pertama, kita akan lakukan sosialisasi kedua. Ya biasanya kalau secara hukum kan 3 ya surat peringatan itu. Jika mereka mengindahkan tidak mengindahkan itu, maka kita akan melakukan proses hukum yang akan dilaksanakan dari aparat penegak hukum. Sebagaimana diketahui, pemegang IEUPHKM Kelompok Tani Karya Makmur berhak atas pengelolaan lahan perhutanan sosial di Desa Sungai Gelam seluas 210 hektar. Area kerja perhutanan sosial Kelompok Tani Karya Makmur ini terletak berbatasan dengan area kerja Koperasi BAM. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Tim Liputan Nasional TV melaporkan.